memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami terdiri dari 6 anggota, yaitu saya Nafudia sebagai moderator dan teman-teman saya yang lainnya sebagai pengamal materi. Silakan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Nastiara Fadila, Saya Zaskia Cahyuningsih. saya Wisnu Ismayanti. Saya Faizul Mubarak. Saya Bagasla Suryo Wijoyo. Di materi kita kali ini kita akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu ada pengertian korespondensi, yang kedua ada pengertian surat, yang ketiga ada pengertian bisnis, lalu ada pentingnya korespondensi dalam bisnis dan pihak-pihak yang terlibat dalam korespondensi serta peranan korespondensi bisnis. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Nastia, yaitu pertama ada pengertian korespondensi. Nah, ada pengertian korespondensi. Korespondensi bisnis adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui surat menyurat antara individu atau lembaga yang berkaitan dengan urusan bisnis yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau permintaan yang mendukung aktivitas bisnis secara etimologis. Istilah korespondensi berasal dari bahasa Inggris correspondence yang berarti surat menyurat. Dalam konteks bisnis, korespondensi mencakup berbagai bentuk komunikasi tertulis seperti surat, memo, laporan, dan proposal. Nah, selanjutnya ada pengertian surat. Surat merupakan salah satu alat komunikasi yang memberikan manfaat dan kegunaan. Meskipun penggunaan surat sebagai alat komunikasi pribadi sudah semakin jarang, tetapi alat komunikasi ini masih menjadi pilihan untuk melakukan sebuah komunikasi maupun hubungan kerjasama yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau instansi. Surat masih menjadi pilihan untuk melakukan komunikasi dalam bentuk kerjasama antar perusahaan karena berperan penting dalam menjelaskan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pihak tersebut. Adapun fungsi surat bisnis, yang pertama sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi apapun yang berkaitan dengan bisnis. Kedua, sebagai bukti tertulis transaksi bisnis seperti surat perjanjian jual beli, faktur, dan surat tanda terima. Yang ketiga, sebagai arsip yang mungkin dibutuhkan suatu saat. Yang keempat, sebagai dokumen sejarah perusahaan, seperti surat izin pendiri usaha dan surat merger perusahaan. Yang kelima, sebagai pedoman kerja, misalnya surat perintah dan surat keputusan. Yang keenam, sebagai media promosi untuk memperkenalkan produk baru perusahaan kepada pelanggan. Pengertian bisnis. Bisnis dapat diartikan sebagai organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bisnis juga merupakan aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen. Bisnis dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak dimiliki badan hukum maupun badan usaha. Selanjutnya ada peranan korespondensi dalam bisnis. Korespondensi bisnis memainkan peran penting dalam menciptakan surat yang baik dan jelas, serta dalam membentuk kerjasama yang efektif dengan pihak lain. Peran korespondensi terkait dengan citra, reputasi, dan kepercayaan bisnis. Surat-surat yang dikirimkan oleh perusahaan dapat mencerminkan citra serta reputasi perusahaan. Sementara kepercayaan pelanggan dapat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memegang komitmen dan menunjukkan kinerja yang baik.
korespondensi bisnis merupakan hal yang tidak bisa diabaikan dalam dunia bisnis modern karena dapat berkontribusi besar terhadap kesuksesan perusahaan. Di sini ada pihak yang terlibat dalam korespondensi. Yang pertama itu ada pengirim menyusun pesan dengan jelas dan tepat serta memastikan bahwa tujuan komunikasi tercapai. Mengirim harus memahami audiens agar pesan dapat diterima dengan baik. Yang kedua ada penerima. Penerima harus membaca dan memahami pesan yang diterima serta memberikan tanggapan atau umpan balik yang diperlukan, dan penerima harus mampu menginterpretasikan konteks dan niat dari pengirim. Yang ketiga itu ada staf administrasi. Mereka harus memastikan bahwa semua dokumen disimpan dengan rapi dan dapat diakses saat dibutuhkan. Yang penting untuk transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat itu ada tim manajemen mengawasi dan mengarahkan korespondensi strategis serta memastikan bahwa komunikasi sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Mereka juga berperan dalam menyetujui konten yang sensitif atau penting. Kelima ada departemen hukum, memastikan bahwa korespondensi mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Mereka memberikan masukan untuk menghindari masalah hukum dan melindungi kepentingan perusahaan dalam komunikasi. Oke, yang terakhir ada pembahasan materi tentang pentingnya korespondensi bisnis. Apa sih pentingnya korespondensi bisnis? Di sini ada 5. Yang satu, komunikasi yang efektif. Kedua, dokumen resmi. Ketiga, penguatan hubungan profesional. Keempat, citra perusahaan. Kelima, ada efisien operasional. Apa sih komunikasi yang efektif? Korespondensi memungkinkan penyampaian pesan yang jelas dan tepat kepada berbagai audiens. Peran yang ditulis dengan baik dapat menghindari kesalahpahaman dan konflik. Terus yang kedua ada dokumen resmi. Korespondensi berfungsi sebagai catatan resmi yang dapat digunakan untuk referensi di masa depan. Hal ini penting dalam audit, pengambilan keputusan, dan penyampaian sengketa. Yang ketiga ada penguatan hubungan profesional. Apa sih penguatan hubungan profesional? Yaitu melalui korespondensi yang baik, perusahaan dapat membangun dan memelihara hubungan positif dengan klien, mitra, dan stakeholder lainnya. Terus yang keempat, citra perusahaan. Korespondensi yang profesional dan etis mencerminkan citra positif bagi perusahaan, karena hal ini berkontribusi pada reputasi perusahaan di mata publik dan mitra bisnis. Yang terakhir ada efisiensi operasional. Apa sih efisiensi operasional? Dengan adanya korespondensi yang terstruktur, proses bisnis dapat berjalan lebih efisien. Korespondensi yang baik dapat mempercepat alur kerja dan pengambilan keputusan. Ada kesimpulan yang kita dapat dari materi yang kita paparkan hari ini, yaitu korespondensi bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis, karena korespondensi ini memiliki fungsi sebagai alat utama untuk menyampaikan pesan formal antara perusahaan, klien, dan mitra. Di era digital saat ini, korespondensi tidak hanya terbatas pada surat fisik, tetapi juga mencakup email dan pesan singkat. Dalam konteks globalisasi, pemahaman terhadap norma komunikasi lintas budaya menjadi semakin penting untuk memastikan pesan dapat diterima dengan baik oleh penerima dari berbagai latar belakang. Karena pemaparan materi kita dari kelompok 5 sudah selesai, kita buka sesi tanya jawab. Kita bagi menjadi 3 sesi, satu sesi 3 pertanyaan. Soal teman-teman yang memiliki pertanyaan. Sama. Gak ada yang nggak ada. Bagaimana korespondensi dalam dunia bisnis dapat menunjang operasional perusahaan? Dari catat. Oh ya, perkenalkan nama saya Salma. Ya. Udah? Terus ada lagi? Dari kelompok. Udah. Perkenalkan nama saya Dava.
Pak Ema ya. Gimana cara kita membangun kepercayaan lewat korespondensi pesan bisnis itu terutama ketika komunikasinya lewat non verbal. Selanjutnya Guru Mega. Saya Subika ingin bertanya, apa aja tantangan yang dihadapi dalam korespondensi bisnis di era digital sekarang? Oke, mau jawab pertanyaan dari Salma. Soalnya bagaimana korespondensi dalam dunia bisnis dapat menunjang operasional perusahaan. Itu ada beberapa cara. Yang pertama, menyampaikan informasi. Kedua, membangun hubungan bisnis. Ketiga, menciptakan kerjasama. Yang keempat, menyebarkan kegiatan. Yang kelima, menjadi referensi. Yang keenam, mencerminkan profesionalisme. Yang ketujuh, ada meningkatkan produktivitas. Keempat, nggak sama. Kita mau kumpulin pertanyaan dulu sampai 9 pertanyaan. Jadi bisa dilanjut buat yang mau nanya. Tasya. Tadi kan di slide pentingnya korespondensi bisnis ada komunikasi yang efektif ya. Nah, bagaimana sih cara menyampaikan pesan secara efektif dalam komunikasi bisnis? Selanjutnya jadi Gimana cara kita bisa dapetin feedback dari pihak lain tentang seberapa efektif korespondensi yang kita kirim ke masing apa? Dalam pelanggan. Saya kemudian ingin menanyakan apa saja yang harus diperhatikan agar kita ditulis misalnya kayak keperluan promosi dapat dibagi keberatan. Terima kasih. Berarti intinya nanya tentang promosi ya? Iya. Laut moderator loh. Siapa lagi Pak? Eman tinggal makanannya Eman. Anja. Udah dari kemarin belum ketemu. Departemen Hukum dalam korespondensi sebelumnya. jenis korespondensi apa yang sering digunakan dalam perusahaan dan Terima kasih. Boleh, boleh. Oh maaf. Oke, saya mau jawab pertanyaan dari Alsya. Pertanyaannya, bagaimana cara menyampaikan pesan secara efektif dalam komunikasi bisnis? Tentunya kita harus mempunyai persiapan yang matang. Misalkan kita harus tahu audiens kita siapa, target kita siapa, terus kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Terus kita harus punya struktur pesan juga yang dapat dimengerti, intinya jelas lah. Terus bahasa yang jelas dan ringkas. Jadi kita harus pakai bahasa yang bisa
kita lagi urgent banget nih, lagi penting banget, kita bisa pakai video call atau telepon, jadi secara langsung. Tuh. Terus kalau mau yang lebih efektif, berarti kita harus mempunyai, memberi ruang untuk bertanya. Si penerima nanya ke kita, apa sih yang nggak dia ngerti, jadi kita bisa jawab. Terus ada yang kayak itu tindak lanjut. Kita kan udah ngasih pesan, udah ngasih jawaban dari pertanyaan mereka, tapi misalnya kita tuh nggak sesuai target dengan tujuan kita harus evaluasi di mana kesalahan kita agar bisa lebih baik untuk bertanya. Oke, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Dava. Gimana sih cara membangun kepercayaan lewat korespondensi, terutama ketika komunikasi nonverbal kan? Nah, cara supaya bisa membangun kepercayaan melalui korespondensi itu dengan cara gunakan bahasa yang jelas dan transparan. Terus tepati janji dan tenggat waktu, tunjukkan empati dan sampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dan perhatikan nada tulisan, perhatikan tata bahasa dan ejaan, dan personalis pesan. Yang bertanyakan lagi nggak? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zulfikar mengenai korespondensi pesan bisnis di era digital menghadapi beberapa tantangan, diantaranya satu, dalam pesan bisnis sering mengandung informasi sensitif. Tantangan besar adalah menjaga keamanan komunikasi agar tidak mudah diretas atau disadap oleh pihak yang tidak berwenang. Dua, pesan yang dikirimkan secara digital seringkali singkat dan tanpa konteks yang jelas, serta kurangan ada suara atau isyarat nonverbal membuat maksud pesan bisa disalahpahami. Tiga, masalah teknis seperti server email yang bermasalah, jaringan internet yang tidak stabil, atau kegagalan sistem dapat mengganggu kelancaran komunikasi. Empat, banyak perusahaan menggunakan sistem respon otomatis dalam korespondensi bisnis. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengurangi personalisasi dan memperburuk pengalaman komunikasi dengan klien atau mitra. Apakah sudah cukup pertanyaannya? Thank you, Jul. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Febi. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan feedback dari pihak lain tentang seberapa efektif korespondensi yang telah kita kirim? Yang pertama pastinya kita harus menganalisis respon. Maksudnya itu kita harus amati kecepatan dan kualitas langsung dari penerima tersebut. Kalau misalkan responnya cepat dan relevan, bisa dikatakan bahwa korespondensi yang kita kirim itu sudah efektif. Yang kedua, kita bisa mencoba follow up call atau meeting yang memungkinkan kita akan melakukan panggilan atau pertemuan singkat. Jadi kita bakal bertanya secara langsung apakah informasi yang kita telah kirim ini sudah dipahami dengan baik, dan apakah ada upaya mengenai cara menyampaikannya. Dan yang ketiga, bisa melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa jadi pihak eksternal atau orang lain dalam tim kita. Jadi pihak ketiga ini bakal meninjau atau memberikan perspektif apakah korespondensi yang akan kita kirim sudah cukup baik atau belum. Juga saya akan menjawab pertanyaan dari Adiga Hamza. Tadi pertanyaannya bagaimana contoh teman-teman duduk dalam korespondensi. Ya, contohnya kita bisa ada berapa ya? 5, 6, yaitu permintaan klarifikasi hukum. Karena Departemen Hukum dapat mengirim surat yang meminta klarifikasi terkait pasal-pasal dalam satu kontrak. Yang kedua ada pemberitahuan pelanggaran perjanjian. Yang ketiga ada teguran atau somasi. Dan yang keempat ada
penyusunan perjanjian atau kontrak. Karena penyusunan perjanjian kontrak itu surat yang meminta pihak lain meninjau draft perjanjian atau memberikan masukan terkait ketentuan hukum. Yang kelima, penyelesaian sengketa. Departemen Hukum dapat mengirimkan surat yang menawarkan mediasi atau legalisasi. Yang keenam itu ada pemberitahuan hukum. Surat pemberitahuan yang bersifat resmi terkait perubahan kebijakan hukum atau peraturan yang berdampak pada hubungan pekerja. Terima kasih. Mungkin jawab pertanyaan dari Milda. Soal itu jenis korespondensi apa yang sering digunakan dalam perusahaan dan bintang contohnya. Yang sering dipakai itu adalah korespondensi internal dan eksternal. Contohnya ada surat pemasok, surat pengaduan, sama surat pernyataan dan surat lamaran kerja. Iya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rangga. Pertanyaannya tadi, apa saja yang harus diperhatikan agar surat yang kita tulis misalnya dalam keperluan promosi dapat membantu penjualan? Sebenarnya tadi sama kayak Alsya, cuman ini ada tambahan, kita harus ngasih desain yang lebih menarik biar pelanggan tuh mau misalkan membeli produk kita atau tertarik pada produk kita yang kita jual atau layanan kita. Pertama tuh ada tujuan yang jelas. Tentukan tujuan spesifik. Misalkan kita tujuannya tuh nih kita jual produk skincare nih. Biasanya kan yang pada tertarik itu perempuan ya. Iya. Kita tulis dari situ wanita. Terus ada di sini tuh sasaran yang tepat. Sasaran yang tepat tuh bisa lebih spesifik tuh gini. Khusus untuk wanita dia dengan umur 20 hingga 35 tahun. Nah, itu tujuan. Terus yang kedua ada pesan menarik. Misalkan kan dalam kandungan skincare tuh ada vitamin C. Kita kasih tahu nih, serum ini mempunyai vitamin C 3% yang dapat menghilangkan bekas jerawat dan mencerahkan kulit. Itu. Terus yang ketiga ada desain menarik. Pasti kalian juga udah sering lihat ya sih kayak promosi gitu, pasti desain menarik yang bisa menarik pelanggan. Tuh, terus ada juga penawaran yang menarik. Kita ngasih penawaran menarik biasanya apa? Cewek kalau misalkan beli produk apa? Nah, itu ada diskon, ada promo. Kita kalau mau lebih apa ya namanya tuh lebih menarik, bisa dibatasi gitu diskonnya, misalkan dari tanggal 20 sampai tanggal 25. Jadi itu bisa si customer tuh lebih, aduh, wah kayaknya beli sekarang nih, takut gak bisa diskonnya. Tuh, kayaknya udah sih, cukup gak? Udah cukup bisa aja. Ya. Pertanyaannya dari kurang satu. Belum. Silakan yang mau bertanya di pertanyaan terakhir. Emang itu yang tujuh nama tuh. Apa? Apakah korespondensi hanya berlaku untuk bidang bisnis saja atau korespondensi memiliki fungsi lain selain di bidang bisnis? Apakah korespondensi? Ulangi lagi pertanyaannya. Apakah korespondensi hanya berlaku di bidang bisnis saja atau korespondensi memiliki fungsi lain selain di bidang bisnis? Saja atau enggak? Jul.
Terus yang pemerintahan, bisa aja kayak kalau kita di pemerintahan itu bisa nggak ya? Pokoknya kan ada surat perizinan, ada surat pengaduan, ada surat keterangan, biasanya gitu. Jadi surat korespondensi itu nggak selalu di bidang bisnis, bisa di bidang yang lain. Cukup? Udah. Paham ya? Kurang puas atau? Kurang puas atau? Dan juga Jadi saya setamat sedikit mengenai korespondensi bisnis ya. Korespondensi ini yang kita gunakan adalah untuk formal bisnis. Kalau untuk formalnya biasa itu sudah digunakan. Adapun juga secara perspektif agama itu bisa digunakan. Yang terpenting adalah jangan sampai menjadi tidak jujur dalam itu. Yang kedua adalah jangan sampai menjadi orang yang tidak adil. Yang ketiga adalah jangan sampai menjadikan sebagai bahan untuk satu ya, seperti bullying. Yang kedua adalah penipuan. Yang ketiga adalah merusak nama baik seseorang. Nah, itu yang harus kalian ingat. Ya, korespondensi ini sangatlah penting di perusahaan maupun di kegiatan sehari-hari. Kenapa? Karena di sini kalian bisa mengetahui apa sajakah yang dibutuhkan untuk kepribadian kalian, baik itu di dalam bisnis, kehidupan sehari-hari ataupun di dalam pemerintahan. Ya, berikut juga dengan perkuliahan ya, karena kalian ini sudah menggunakan sistem kan, semuanya by system ya, yang sudah dilakukan baik itu saat belajar mengajar ataupun secara ataupun membahas tentang administrasi kampus ya, baik itu keuangan segala macamnya itu sudah menggunakan sistem ya. Yang belum terupdate nya adalah SIGA kalian itu belum terupdate ke dalam WhatsApp atau nomor telepon. Jadi belum ada tanggapan bahwa ketika sudah menggunakan sosial media ataupun gadget ya, itu harusnya bisa sinkronisasinya ya. Jadi pada saat kalian masuk di semester awal mohon segera untuk bayar gitu kan, misalkan seperti itu ya. Tetapi ini belum ada, baru hanya blast doang kan, mesin blast, tidak ada reminder. Kalau sudah ada reminder berarti sudah menggunakan korespondensi bisnis ya, seperti itu ya. Jelas? Oke, mungkin ada yang mau nambahkan koordinator ataupun yang lainnya? Yang terpenting adalah satu, jujur. Yang kedua, tidak lakukan suatu kecurangan. Yang ketiga, harus adil. Seperti itu. Semua media itu tercakupi. Jadi jangan harap kalau sekarang untuk komunikasi semua bisa. Akan tetapi kitanya sebagai orang yang menggunakan atau sebagai decision maker-nya itu terlampau melalui batas, artinya terlampaui dengan batasan yang sudah ada ya. Penggunaan artificial intelligence itu sudah memudahkan kita untuk melakukan korespondensi ya. Penggunaan sosial media itu sudah dilakukan, tapi di dalamnya ternyata banyaknya yang membicarakan tentang kepribadian seseorang ya, atau menjelekkan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain ya. Bentuknya saat ini untuk teknologi sudah memasuki nilai sosial, bukan lagi menghilangkan paper ya, bukan lagi menghilangkan paper, tapi melainkan dengan sosial. Makanya di korespondensi ini sangatlah penting untuk mengingatkan kayak kita agar tahu batasan-batasan yang dilakukan. Oke, jelas sampai sini? Pemaparan materi dari kelompok kami sudah selesai. Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan berpartisipasi untuk bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin masih ada pemberitahuan atau informasi yang kurang jelas. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.